pakai port trigger. Nah, install dulu nih ada produk, ada Bob Suite Community Edition. Nah, Bob Suite Community Edition ini bisa di-download, nah itu tinggal di-install. Nah, itu nanti kita akan pakai. Nah, ini saya akan buka labnya. Yang pertama, sebentar saya buka labnya dulu. Yang pertama tuh ini, SQL Injection Vulnerability ini, paling atas. Kemudian tinggal klik Access Labs ya. Nanti akan jalan. Waduh, ternyata login saya expired. Saya coba cari loginnya dulu nih. Karena loginnya random. Jadi nanti harus dicatat ya, karena kalau nggak salah nggak bisa direset, itu selalu random. Bentar. Bentar. Masih muter-muter. Oke. Ini labnya kalau udah jalan akan seperti ini. Nah, untuk awal-awal kita masih bisa lakuin ini tanpa Bob ya. Nah, misalnya ini adalah labnya, kita mau coba SQL injection. Ini kita lihat. Nah, ini kita kan ada URL. Nah, ini URL ini akan kita breakdown. Saya mungkin pakai ini. Nah, kemudian saya besarin. Nah, ini kan URL domain kita nih. Nah, ini kan URL HTTPS kita ya. Nah, ini kalau kita breakdown lagi. Nah, ini adalah protokolnya HTTPS gitu ya. Kemudian ini adalah domain yang kita tuju. Nah, ini filter gitu ya. Filter ini adalah halaman khusus untuk filter ya. Untuk filter ya harus search, kalau search ya search gitu ya. Nah, tanda tanya ini adalah tanda bahwa URL ini akan memberikan parameter dan value biasanya. Nah, ketika ada ini kategori ini yang disebut query parameter, dan give ini yang kita sebut adalah value. Ini adalah value-nya dari parameter tersebut. Nah, jadi kalau kita mau SQL injection gitu ya, nanti mau pakai SQL atau apa, kalau kita nggak nemu tanda tanya seperti ini gitu ya, jadi misalnya search .php gitu ya, nah kemudian kita mau SQL injection, nah ini nggak bisa, karena kamu nggak ada parameter yang mau diinjek, ya, paham ya? Kalau seperti ini kita tambahin petik, mau tambahin plus or satu minus ya nggak bisa, pagar ya nggak bisa, karena nggak ada kategori, maksudnya nggak ada parameter ya seperti kategori ini. Nah, sekarang kita udah tahu nih tadi pakai ini, kalau kita tambahin misalnya ini Berlin ya, kita tambahin petik 1 gitu ya, mungkin error. Sekarang kita coba nih di give ini tanda petik 1. Nah, ada error gitu ya. Nah, ketika ada error ini artinya tanda petik ini mungkin dieksekusi gitu ya. Nah, kita bisa pakai spasi misalnya, atau misalnya give gitu ya, tanda petik misalnya n, nah 1 sama dengan 1 pakai minus. Nah, ketika kita tambahin n sama dengan 1 minus,
nggak jadi error gitu ya. Nah, kita kan tahu misalnya City sama dengan Berlin. Nah, outputnya apa? Nah, satu row. Kalau kita tambahin N, 1 sama dengan 1. Outputnya tetap satu row ya, nggak berubah. Nah, kalau kita ganti ini dengan OR, kita keluar semuanya. Sekarang kita bisa klik all gitu ya. Kita akan lihat ada berapa output di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 8, 12. Nah, 12 ya. Ada 12 kotak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita kalau pakai ketik give, nah kita tambahin petik. Nah, sebenarnya kalau URL encode gitu ya, spasi itu sebenarnya kurang oke gitu ya. Tapi untuk pertama, kita tahu pilotnya OR 1 sama dengan 1. Kalau misalnya saya nggak pakai minus-minus ya, nah terdapat error. Kenapa? Karena akan ada sisa tanda petik 1 di sini. Karena kita akan menyisipi, karena kita menyisipi 1 petik di sini. Jadi kita akan kelebihan. Ketika kita run, dia ada error. Kalau kita nggak pakai petik di sini, kita enter, ya memang nggak ada outputnya. Karena kategori give or 1 sama dengan 1 nggak ada, adanya give. Makanya kita perlu tanda petik di sini. Nah, ketika error, ini akan sama, ini ada error, kita perlu kasih tanda komen di sini ya. Nah, di komen akan jalan, kita pindah sini. Nah, sekarang kita tahu komennya, kita tebak sekarang bugger atau bukan. Nah, kita enter. Nah, kalau error berarti komennya bukan bugger. Nah, berikutnya apa? Ada minus-minus. Nah, sekarang kita lihat soft delete. Terus bedanya apa? Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada 20. Nah, dari sini kita lihat, walaupun secara aplikasi ya, awalnya kita klik all itu hanya muncul 12, kita bisa nge-retrieve data yang seharusnya nggak keluar dengan hanya menambahkan OR 1 sama dengan 1. Tapi ingat di belakangnya kasih komen. Nah, dari sini kita bisa soft delete. Nah, ini kalau mau coba, saya copy paste ke chat deh ini URL-nya. Seharusnya masih bisa diakses ya, sesaat gitu ya. Jadi mungkin saya refresh mungkin pas itu nanti anti-tibat ya.